Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sekitar tahun 570 Masehi di Makkah. Dia adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin agama, sosial, politik dan pendiri dari agama Islam. Menurut keyakinan umat Islam, beliau adalah nabi yang diberikan wahyu ilahi untuk memberitakan dan meneguhkan prinsip monoteistis dalam ajaran Adam, Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi lainnya. Beliau diyakini sebagai penutup para nabi dalam Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan Jazirah Arab menjadi satu negara di bawah pemerintahan Islam, dengan Al-Quran yang menjadi dasar negaranya. Sebelum masuk ke inti pembahasan, bantu support channel Spiritual of Universe, dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk yang agung ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin pagi, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat haji wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak tahu pasti. Barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Sabda beliau di Jamratul Aqabah, "Ambil dariku manasik kalian, cara-cara menunaikan ibadah haji. Sepertinya setelah tahunku ini, aku tidak berkesempatan lagi untuk menunaikan haji." Selain itu, pada pertengahan hari-hari tasyrik, turun kepada beliau surah An-Nashr. Dengan turunnya surah itu, beliau semakin yakin saat perpisahan telah tiba dan pemberitahuan akan datangnya ajal sudah sampai. Pada bulan Safar 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Gunung Uhud dan mendoakan para syuhada yang dikubur di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beranjak menuju mimbar seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian. Dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi yang kutakutkan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di lain malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Baqi lalu meminta ampunan untuk mereka yang dikebumikan di sana, seraya bersabda, "Assalamualaikum, wahai para penghuni kubur. Rasakanlah kemudahan keadaan yang sedang kalian alami dibanding keadaan yang sedang terjadi pada orang-orang yang masih hidup. Fitnah-fitnah telah datang seumpama potongan-potongan malam gelap gulita yang ujung sepotongnya mengikuti awal potongan lainnya. Hari akhirat lebih berat daripada dunia." Pada akhir perkataannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira kepada mereka dengan mengucapkan, "Sesungguhnya kami akan menyusul kalian semua." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, "Ketika ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kami sambil berlinangan air matanya, lalu bersabda, 'Marhaban bikum,
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi, menolong dan memberikan petunjuk kepada kalian semua. Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kalian semua. Janganlah kalian berlaku sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kami bertanya, bilakah ajal Rasulullah ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ajalku telah hampir, dan akan pindah ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke Sidratul Muntaha, dan ke Jannatul Ma'wa serta ke Arsyila. Kami bertanya lagi, siapakah yang akan memandikan Rasulullah ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salah seorang ahli bait. Kami bertanya, bagaimana nanti kami mengafani Rasulullah ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dengan bajuku ini atau pakaian Yamaniyah. Kami bertanya, siapakah yang mensalatkan Rasulullah di antara kami? Kami menangis dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun turut menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tenanglah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kalian semua. Apabila kalian semua telah memandikan dan mengafaniku, maka letaklah aku di atas tempat tidurku, di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku. Kemudian keluarlah kalian semua dari sisiku. Maka yang pertama-tama mensalatkan aku adalah sahabatku Jibril alaihi salam. Kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Israel, malaikat maut beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kalian dengan sebaik-baiknya. Dan hendaklah yang mulai salat adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku, kemudian yang wanita-wanitanya, dan kemudian kalian semua. Kematian semakin dekat sejak hari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah sakitnya yang ditanggungnya selama 18 hari. Setiap hari, ramai umat mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga datangnya hari Isnin, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sehari menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu pada hari Minggu, penyakit Rasulullah semakin bertambah serius. Pada hari itu, setelah Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azannya, dia berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian dia berkata lagi, as-sholah yarhamukallah. Fatimah menjawab, Rasulullah dalam keadaan sakit. Maka kembalilah Bilal ke dalam masjid. Ketika bumi terang disinari matahari siang, maka Bilal datang lagi ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata seperti perkataan yang tadi. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan menyuruh dia masuk. Setelah Bilal bin Rabah masuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya sekarang berada dalam keadaan sakit. Wahai Bilal, kamu perintahkan saja agar Abu Bakar menjadi imam dalam salat. Maka keluarlah Bilal sambil meletakkan tangan di atas kepalanya sambil berkata, aduhai, alangkah baiknya bila aku tidak dilahirkan ibuku. Kemudian dia memasuki masjid dan memberitahu Abu Bakar agar beliau menjadi imam dalam salat tersebut. Ketika Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kosong, sebagai seorang lelaki yang lemah lembut, dia tidak dapat menahan perasaannya lagi, lalu dia menjerit dan akhirnya pingsan. Orang-orang yang berada di dalam masjid menjadi bising sehingga terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya, wahai Fatimah, suara apakah yang bising itu? Fatimah menjawab,
Orang-orang menjadi bising dan bingung karena Rasulullah tidak ada bersama mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas sambil dibimbing oleh mereka berdua. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menuju ke masjid. Rasulullah salat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada orang ramai dan bersabda, "Ya ma'asyiral muslimin, kalian semua berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Dia adalah penggantiku atas kalian semua setelah aku tiada. Aku berwasiat kepada kalian semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat, dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini." Usamah bin Zaid dan tentaranya kembali ke Madinah sesudah salat subuh. Umat Islam melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangsur sehat. Panglima Usamah bin Zaid mohon diri pada Rasulullah pergi berangkat melaksanakan tugas yang diberikan Rasulullah kepadanya. Setelah Rasulullah mengizinkan, berangkatlah Usamah ke Juruf, tempat tentara Islam berkemah. Dan sampailah Usamah di Juruf. Ketika asyik menyiapkan dan mengatur siasat perang, tiba-tiba datanglah utusan dari Madinah, membawa kabar duka wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kabar itu, Usamah menjadi bingung. Ia tak yakin akan wafatnya Rasulullah, karena tadi subuh ia dan para sahabat lainnya menyaksikan sendiri kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semakin membaik. Dan beberapa jam kemudian, seorang utusan menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiada. Tanpa berlama-lama, Usamah dan seluruh pasukan kembali ke Madinah, menemui untuk yang terakhir kali kekasih tercinta, yang tak akan mereka temui lagi selama-lamanya. Lalu pulanglah pasukan itu, dibungkus kesedihan yang mendalam dan duka membalut sepanjang perjalanan mereka. Malaikat maut datang bertamu. Esoknya, yaitu pada Senin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyamar sebagai seorang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah hamba Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masuklah, wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab,
Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Rasulullah izinkan, akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya, wahai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika sakaratul maut, seterusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beritahu kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab, bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab lagi, bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah berhias. Sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahnya telah ranum, semuanya menanti kedatangan rohmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab, "Aku memberikan berita gembira untuk Rasulullah." Rasulullah lah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepadaku lagi tentang kabar yang menggembirakan aku." Jibril bertanya, "Wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tentang kegelisahanku. Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku?" Jibril menjawab, "Saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu." Maka berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sekarang, tenanglah hati dan perasaanku. Wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku." Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah yang akan mengafaninya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Adapun yang memandikan aku adalah engkau wahai Ali, sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan airnya dan Jibril akan membawa hanut minyak wangi dari dalam surga." Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika roh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat wajah Rasulullah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang merasakan sakitnya maut?" Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wafatlah manusia paling mulia itu pada usia 63 tahun.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, memuliakannya dan mengagungkannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.